Di tahap vegetatif, kenyangilah pohon teman-teman itu dengan menggunakan unsur fosfat. Kenyangi pohon unsur fosfat. Ketika unsur fosfat itu dalam satu pohon itu kenyang, gitu ya, untuk berbuah banyak itu bukan hal yang nggak mungkin. Nah, ketika kita pengen ngebuahin, doktrinlah tanaman kita dengan unsur kalium atau potasium di situ. Insya Allah bisa berbuah banyak juga. Tapi kalau misalkan unsur fosfatnya sudah terpenuhi, tidak ada unsur kalium yang cukup untuk membuahkan, itu juga nggak akan keluar bunga, bro. Gitu. Ya, intinya. Kalau teman-teman lihat di sini anggurnya warna hitam, Ponakan gua coy. ya. Tadi itu Tom. Kali ini kita kedatangan teman-teman pengangguran dan YouTuber nih. Nah, ini Halo, ada semangat terus. Om Eki dan Om Yadi Coy. Om sehat Om? Kemana aja Om? Baru kelihatan ya Om? Sibuk nih, Waduh sibuk mulu. udah nggak nganggur ya. Oh udah nggak nganggur. Ini kalau bisa dibilang muka-muka old. Asgo Green, lihat deh, ini adalah buah. Ya teman-teman, mantap. Ada Asgo Green. Dia lagi nonton juga coy. Kelengkeng. Ini yang saya lihat kan. Kali ini kita keliling-keliling aja nih sama Om Yadi Coy, Om Eki, dan ada Om Aris di sana dari Pemuda Nganggur. Lalu bikin gitu tuh, gua kasih gambar Angola. Ini lapangan bola nih teman-teman. Nanti kalau udah jadi kita main bola di sini bareng-bareng nih, kayaknya asik nih. Bentar lagi jadi. This is Angola Garden. Because what? Special for you. Angola. Apa ini syuting gua di merokok? Artisnya nih, biarin aja gue. Ini artis kita. Ini coy. Semenjak dari Thailand langsung potongannya. Ini kayaknya bekas cukur di Thailand ini. Kapai. Kamu nyanyi ya? Ini cukuran apa? Bukan situ Nah. ya? Cukuran cepmek ya. Nah. Ini apel pucat coy. Apel pucat. Om Yadi coy. Di Angola sekarang bukan cuma anggur doang, ada duren, ada apel putsa, ada mamai sapote, Duren. oba. Jadi taman-taman buah banget. Nih, ada mamai sapote yang Nah, ini gede banget ukurannya. ini udah berbuah nih. Udah ada. Masya, buahnya mantap. nih. Ini baru ditanam ini. Mamai sapote. Ini sejenis sawo terbesar, guys. Apel pucat ini terus-terusan nih buahnya. Ini buahnya prematur ya. Dikatakan prematur, ini buahnya masih kecil, tapi uniknya apel putsa masih kecil, udah manis tahu. Mau cobain ya? Udah pernah nyoba sih. Baby meta ya. Ini masih kecil, harusnya gedenya segede kepalan tangan gini. Crunchy banget. Enak, Om. Manis kriuk-kriuk. Ini buahnya juga nggak berhenti-berhenti nih. Udah berhenti, ada terus. Pokoknya pantengin terus ya. Umurnya 5 bulan ya? 6 bulan? Belum ada 6 bulan. Belum ada 6 bulan. Belum ada 6 bulan. Pohonnya sudah sebesar ini, bunganya banyak banget. Sangat produktif ditanam di lahan rendah. Di lahan manapun, insya Allah dengan pemupukan generatif pasti berbuah dan lihat Om Yadi Coy doyan. Enak coy. Enak. Gurih. Bijinya ada di tengah. Oke, kita masuk ke teman-teman pengangguran semua. Inilah Angola Garden because what special for you. Greenhouse nomor 2. Greenhouse nomor 2. Ini buat semuanya guys. Anjay. Gua masuk dulu. Ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, buah kan? Oh iya nih buat. Mau Ini malam, mau apa siang. ini? Masya Allah, mantap. Oke, langsung kita tanya tersangkanya di sono. Ini tersangkanya, Ceng. Yang membuat begini tuh dia, Ceng. Enggak, ini teman-teman Angola Garden, tim Angola Garden tim tentunya, Angola dan saran-saran dari teman-teman juga.
Oke, Om Eki, ini diperkirakan di Wow. GH ini Om, kira-kira panen berapa kilo nih Om? Kalau dihitung kilonya tentunya mungkin kita nggak bisa estimasi ya, karena satu tersier bisa menghasilkan sampai 4 dompol gitu di sini. Ini untuk Julian, jadi ada 2 tersier yang keluar, jadi dia sekitar ada 4 dompol tinggal dikaliin aja sih. Ada berapa pohonnya. Ya Oke. yang jelas banyak lah, cukup lah untuk teman-teman atau tamu-tamu yang datang ke sini gitu untuk beli buahnya. Buahnya ini juga sekitar sebulan lagi dijual loh, ya, Coy. Oh gitu. Jadi teman-teman bisa datang ke sini untuk beli buahnya, atau merasakan petik langsung, merasakan buah langsung, dan timbang, bayar, dan bisa dikonsumsi. Oke. Oke Om Eki, ini kalau ngelihat begini buahnya nih, Hmm. kira-kira perawatan untuk nanam pohon anggur itu gimana Om? Oke. Di sini kedatangan saya di Angola itu untuk memperbaiki dari sisi SDM-nya maupun sumber daya alamnya ya. Kalau pengen seperti ini, nggak usah pusing-pusing. Di tahap vegetatif, kenyangilah pohon teman-teman itu dengan menggunakan unsur fosfat. Kenyangi pohon unsur fosfat. Ketika unsur fosfat itu dalam satu pohon itu kenyang, gitu ya, untuk berbuah banyak itu bukan hal yang nggak mungkin. Nah, ketika kita pengen ngebuahin, doktrinlah tanaman kita dengan unsur kalium atau potasium di situ. Insya Allah bisa berbuah banyak juga. Tapi kalau misalkan unsur fosfatnya sudah terpenuhi, tidak ada unsur kalium yang cukup untuk membuahkan, itu juga nggak akan keluar bunga, bro. Gitu. Jadi intinya vegetatif, kenyangilah pohon dengan unsur fosfat. Artinya unsur fosfat ya tetap ada N-nya dan tetap ada K-nya, tapi lebih dominan ke fosfatnya. Satu lagi, jangan lupa unsur sulfurnya. Itu sangat penting. Sulfur itu makro sekunder, artinya juga dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, tapi setidaknya dia ada tersedia di tangan kita. Ini pemberian Vertipos. Pemberian Vertipos, kita memberikan Vertipos untuk pengisian tabung nutrisinya gitu. Setelah itu terakhiran kita cuma pakai KCl, dan alhasil klaster buahnya bisa gede-gede gini, dan bukan cuma sedikit dompol tapi banyak dompol yang klasternya gede. Insya Allah tanaman teman-teman, mau itu tanaman kelengkeng, mangga, dan apapun itu, di tahap vegetatifnya dipenuhi unsur fosfatnya, dan ketika mau ke generatifnya atau mau dibuahkan, baru didoktrin dengan unsur kalium. Insya Allah buahnya seperti ini. Oke Om, ini bukan masuk sponsor Om ya. Sedikit bocor Om, kira-kira kandungan tadi dapat di mana Om? Kira-kira? Oke, kalau misalkan teman-teman di Almarkas ya, yang ada di Cilegon itu memberikan suatu hasil eksperimen yang benar-benar sangat membantu banget untuk teman-teman pertanian lah. Nah, bukan hanya ke anggur saja. Produk ini dia pakainya saprodap. Tapi bukan dilihat dari mereknya. Tapi pelajarinlah isi kandungannya apa. Kandungannya N-nya 15, P-nya 20, dan S. S itu sulfurnya 12, lebih rendah daripada nitrogennya. Jarang banget ada produk yang mengandung unsur sulfur sampai ke 12% di situ. Jadi justru sulfur itu yang akan membantu tanaman kita untuk bisa tumbuh subur dan aktif dalam penyerapan unsur N dan K-nya. Gitu. Oke Om, sekarang Wah, kalau ngelihatnya ada siapa itu? siapa sih ini? Pemuda Tersangka? nganggur. Ini. Oh ada Om Aris. Oh, Om Aris. Di live TikTok ya Om. Waduh, rap TikTok. Ini kan udah banyak banget nih. Alhamdulillah kalau dilihat ini mulus-mulus, ada beberapa yang mungkin agak sedikit bintik ya, itu udah wajar. Tapi ini banyakan mulusnya daripada bintiknya. Kira-kira perawatannya gimana Om? Oke, formulanya yang lebih tahu adalah Mang Uya. Nanti kita lihat, tanyain ya, diwawancarain ke Mang Uya. Mang Uya paham banget itu perawatannya seperti apa. Gitu. Oke, tadi udah nyambung sih sebenarnya, dan ntar langsung balik ke Om ya. Nah, satu lagi nih Om Yadi Coy. Apa itu? Kita boleh kasih makanan terenak untuk tanaman kita berupa nutrisi maupun pupuk. Tapi harus ingat, itu adalah makanan mentah. Makanan mentah. Dan harus dibikin matang dulu. Yang bikin matang, yang masak itu siapa? Daun. Daun itu kompornya. Tapi bahan bakarnya apa? Matahari. Artinya, mau dikasih makan apa aja, enaknya kayak apa aja, kalau mataharinya nggak ada, tetap aja nggak jadi makanan yang enak. Nggak jadi kebutuhan yang enak untuk tanaman kita. Alhasil, kalau misalkan teman-teman yang pakai greenhouse-nya banyak lumutnya, cuci. Apalagi greenhouse UV yang ada di Indonesia itu kebanyakan 200 mikron dan 17%. Terlalu tebal ya, Om? Kalau tebal sih menurut saya bagus karena awet. Oh ya, bet. Tapi persen mikron dari persenannya. bahan kimia yang dimasukkan 17%, blocking mataharinya 17%. Berarti kalau 17% itu sekitar 83 ya. 83% doang dapat UV-nya. Nah, itu kan dikurangi artinya.
Nah, artinya ya biar supaya tetap maksimal terus, alangkah baiknya 3 bulan sekali lakukanlah pencucian. Karena matahari itu peran pentingnya ada 2. 1, UV-nya. Sinar UV yang dipantulkan di matahari itu tembus ke bagian daun ini, itu untuk fotosintesis. Terus yang kedua, panasnya. Panasnya itu ketika sudah difotosintesis akan ditransfer pakai panas itu dari daun menuju ke batang untuk pertumbuhan akar baru dan untuk pertumbuhan pucuk baru. Itu poin penting dari matahari. Kenapa matahari itu pentingnya sampai 45%? Ya percuma kita kasih makan enak tapi mataharinya nggak ada. Gitu. Terus untuk pemakaian lampu UV gimana? Lampu UV itu cuma dapat ultravioletnya doang, nggak dapat panasnya doang. Rekomendasinya untuk tanaman apa dulu nih lampu UV? Ya untuk hidroponik, karena dia tidak butuh buah. Hidroponik contohnya apa? Kayak sayur-sayuran, dia butuh daun yang lebar gitu. Nggak usah dipindahin ke akar ke tanaman baru, dia lari di daun, dimakan sama daun, daunnya gede. Coba bayangin kalau sawi daunnya gede, bukannya kita enak makannya, justru yang diambil daunnya kan, gitu kan? Itu. Tapi ya kalau untuk tanaman buah wajib, mau itu hortikultura kayak cabe, kayak paprika, terus kayak ya tanaman-tanaman yang ada buahnya itu butuh yang namanya UV dan panas. Oke, berarti dan gini Om. makanannya juga enak. Intinya sebenarnya kalau nanam anggur itu kalau diwajibkan untuk di greenhouse atau di atap itu berarti emang wajib kayaknya sebenarnya kalau di Asia ini. Kalau untuk di Asia untuk skala-skala yang gede gitu ya, alangkah baiknya menggunakan greenhouse. Kalau misalkan untuk di Bogor gitu, kalau untuk di Bogor dengan semboyannya Bogor adalah kota hujan, kalau bisa dikatakan apalagi nanamnya banyak, wajib kalau untuk pakai greenhouse karena akan capek sendiri. Pilihannya cuma 2, mau tanamannya cepat mati karena disemprot terus, apa orangnya yang cepat mati karena nyemprot terus ngirup aroma dari kimia-kimia itu pilihannya itu. Lebih baik kita pakai greenhouse untuk mengantisipasi itu karena ya emang ada yang namanya kalau kita pakai greenhouse masalahnya itu kalau sirkulasinya nggak bagus justru banyak jamurnya kayak powdery mildew atau segala macam gitu. Tapi kalau nggak pakai greenhouse akan lebih parah, itu downy mildew yang kalau downy mildew nggak butuh waktu 1 minggu 2 minggu 3 hari langsung habis semua daunnya, kena kuning semua, disemprot downy mildew-nya mati, daunnya berguguran gitu. Udah cacat lagi daunnya. Sementara daun ini kompor kita. Kalau misalkan kompor kita ini dia cacat, kompornya udah karatan apa segala macam, masaknya pun nggak maksimal dong. Oke. Iya, seperti logika. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kenyangin pohon dengan unsur fosfat di awal vegetatif, tapi jangan lupa unsur-unsur yang lainnya juga dimasukin, tapi tidak lebih dominan dari unsur fosfat. Dan ketika sudah kenyang, barulah dibuahin. Batangnya digedein dulu, akarnya dibanyakin dulu, gitu. Habis itu baru dibuahin. Kita belajar dari prinsip menanam kelengkeng. Teman-teman pasti pada tahu juga ya. Nanam kelengkeng itu ada yang namanya booster kelengkeng. Booster kelengkeng itu kandungannya apa? Potasium klorat, bukan paklo ya. Kalau paklo itu udah bikin ZPT. Tapi kalau misalkan kelengkeng itu potasium klorat. Potasium klorat itu apa? Potasium itu adalah unsur K yang lebih ringan daripada kalium. Artinya ngebuahin kelengkeng ya cukup pakai unsur kalium saja gitu, pakai potasium itu gitu kan. Lah kok nggak ada fosfatnya? Kok nggak pakai MKP? Sementara MKP itu pupuk pembuahan. Tidak perlu. Kalau kelengkeng itu cukup pakai potasium di akhir karena di awal vegetatif itu akan dikenyangin dulu sama unsur fosfat. Unsur fosfatnya udah kenyang, pertumbuhan vegetatifnya sudah stuck, baru masukin pupuk yang namanya potasium klorat, itu akan bertumbuh. Itu poin pentingnya. Bisa nggak diterapin ke tanaman-tanaman yang lainnya? Oh sangat bisa. Emang cara kerja tanaman untuk menyerap nutrisi itu seperti itu. Gitu. Oke, mantap Om. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi hobi. Sekarang emang lagi marak ya, maksudnya. Jadi gini, penanaman anggur secara perkebunan sekarang lagi banyak Om nih Om. Iya. Mungkin ini dari sharing-sharing ini teman-teman bisa bisa memanfaatkan ilmu-ilmu dari teman-teman youtuber yang telah meliput, tentunya dengan ilmu yang benar-benar yang nggak menyesatkan, yang nggak asal-asalan. Tapi ini kalau lihat Om Eki ini udah pengalaman dia udah ke kemarin mana ya, keluar negeri dia, Thailand. Nah, dia Apply. Itu rambutnya langsung satu berubah. lagi Om, jadi coy, Om Fajri, Asgo Green. Kenapa saya harus menerangkan ini? Saya tuh sedih melihat harga pupuk yang ada di Indonesia. Terutama MKP yang benar-benar kita butuhkan untuk membuahkan anggur gitu kan. Kalau kita pakai MKP dengan harga 60.000, 70.000 1 kilonya, kita punya 1 hektar atau kita punya sekitar 100 tanaman, ada jalan keluarnya. Dia buah
tapi costnya terlalu besar. Tapi kalau kita bisa tahu kebutuhan anggur itu kayak gimana, itu bisa diminimalisir semuanya. Jadi bisa ditekan costnya. Kalau bisa dapetin secara organik, kenapa enggak? Unsur fosfat bisa didapetin kok dari bonggol pisang. Bonggol pisang dicacah-cacah, diperes airnya langsung buat nyiram juga nggak apa-apa. Mau difermentasi dulu juga nggak apa-apa. Pengen dapat unsur kalium, bisa dari serabut kelapa. Iya kan? Serabut kelapa bisa dari kokopit yang difermentasi, airnya ambil. Kasih garam juga gitu, biar lebih kental lagi unsur kaliumnya, potasiumnya gitu. Potasium murah kok untuk ngedokterin satu pohon tanaman ini untuk berbuah, nggak butuh banyak. Paling kalau tanaman gede butuh 1 genggam doang. Itu kasih unsur K, basahin, biarin basah. Habis itu langsung pruni. Besoknya apa 2 hari kemudian. Habis itu jangan disiram-siram sampai keluar dia bunga. Itu pengalaman. Thank you Om. Nah ini ada siapa tuh? Ada Om Aris nih lagi live. Aduh teman-teman, Nih, para tuh lihat tuh. kreator YouTube-nya nih Pak Haji Asgo Green. Buat teman-teman yang belum subscribe Boleh subscribe Asgo Green. Ini ada si Tangerang Red. Bang mau nanya Pak. Ini ada apel putsa katanya? Ada. Ada, boleh teman-teman yang mau beli apel putsa boleh langsung datang ke Angola Grape Garden ya. Angola Garden. Angola Garden. Yeah. Because what? Special for you. Iya. Because what? Because karena apa? Karena spesial buat kamu. Iya. Ya. Ini untuk varian trans kan? Ya teman-teman, buahnya sangat banyak. Lihat, yuk. Si Aris mana tahu warna. Calon-calon buahnya banyak banget itu. Tuh lihat di atas. Ini kalau buahnya banyak banget ya. Nih Om Aris nih, lihat nih calon buahnya nih. Tapi sebanyak ini paling disisain cuma 1 doang yang paling bagus. Ada yang nanya nih. Kamu nanya? Kamu nanya.